Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama KKYT Official. Seiring berjalannya waktu, semakin tampak serangan-serangan yang gencar dilakukan oleh kaum pembaharuan yang mengancam keberadaan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal itu terbukti pada tahun 1922 di Cirebon, diadakan Kongres Al-Islam yang menjadi ajang perdebatan keras di mana tuduhan-tuduhan kafir dan syirik terdengar. Ketika pertikaian masih berlanjut, Kiai Haji Wahab Hasbullah mengusulkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang untuk membuat sebuah gerakan untuk mewakili para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari enggan menyetujuinya. Kala itu, 2 tahun kemudian, situasi di Timur Tengah mengubah pandangan itu. Anggapan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muncul kemudian disebabkan oleh 2 peristiwa besar yang menyangkut agama Islam yang terjadi setelah tahun 1924. Yang pertama adalah penghapusan khilafah oleh Turki dan serbuan Wahabi ke Mekah. Yang kedua, mempertahankan tata cara ibadah keagamaan yang mulai dikaburkan oleh kaum Wahabi Puritan, yaitu membangun kuburan, berziarah, membaca doa seperti Dalilul Khairat dan mazhab Syafi'i yang dianut oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia, juga kepercayaan kepada wali. Keadaan tersebut semakin merajalela ketika berhasilnya Ibnu Saud pada tahun 1926, yaitu seorang pemimpin suku yang dalam hal keagamaan sangat patuh pada Abdul Wahab dari Najd. Sudah barang tentu hal itu menjadikan ruang gerak Wahabi sangat leluasa untuk menyebarkan paham mereka di Mekah dan Madinah. Pada bulan Januari 1926, sebelum Kongres Al-Islam di Bandung, suatu rapat antar organisasi-organisasi pembaharu di Cianjur memutuskan untuk mengirim utusan yang terdiri dari 2 pembaharu ke Mekah guna menghadiri Muktamar Islam di Mekah pada bulan Juni 1926. Pada waktu itu, Kiai Wahab Hasbullah mengusulkan gagasan agar usul-usul ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai praktik beragama dibawa oleh delegasi tersebut. Akan tetapi 1 bulan kemudian Kongres Al-Islam tidak menyambut baik gagasan yang diusulkan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Hal itu sangatlah masuk akal. Ternyata pemikiran kaum pembaharu pada waktu itu lebih condong untuk searah dengan Wahabi dan menyambut baik pembersih dalam kebiasaan ibadah agama di Arab Saudi. Namun keadaan tersebut tidak menyurutkan semangat ulama untuk berjuang mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah, dan akhirnya para ulama memperjuangkan kepentingan tersebut dengan caranya sendiri, yaitu dengan membentuk sebuah komite yang disebut dengan Komite Hijaz untuk mewakili mereka di hadapan Raja Saud. Dengan kelengkapannya, susunan komite tersebut sebagai berikutnya: penasehat Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Khalil Mansuri Lasem, Ketua Kiai Haji Hasan Gipo, Haji Soleh Samil, Sekretaris Muhammad Sodik, Pembantu Kiai Haji Abdul Halim. Pada tanggal 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengadakan rapat di Surabaya dengan mengundang ulama-ulama terkemuka dan dihadiri oleh para ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Asnawi Kudus. Dalam rapat tersebut akhirnya diputuskan bahwa Kiai Haji Asnawi sebagai delegasi Komite Hijaz menghadiri Muktamar Islam Dunia di Mekah. Namun pada waktu hari keberangkatan, Kiai Haji Asnawi ketinggalan oleh kapal hingga gagal berangkat ke Mekah. Maka pada akhirnya segala tuntutan yang dikehendaki oleh para ulama kepada Raja Saud kemudian dikirim lewat surat. Selain itu, rapat tersebut juga bermufakat bulat memutuskan untuk mendirikan sebuah jam'iyah, yaitu organisasi yang diusulkan oleh Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz yang diberi nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan para ulama. Dan usul tersebut disepakati bulat-bulat, maka resmilah berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 atau 31 Januari 1926 di Surabaya, Jawa Timur. Dalam pembentukan struktur organisasi Nahdlatul Ulama, tidak serta-merta mengadopsi secara penuh pola struktur organisasi seperti biasanya.
Namun di sini Nahdlatul Ulama menggunakan ciri khas sendiri, yaitu pola struktur bertingkat yang terbagi menjadi dua, yaitu pengurus suriah, duduk di dalamnya para ulama yang menentukan sebuah kebijakan jamiah, dan pengurus tanfiziyah sebagai pelaksana kegiatan jamiah. Adapun susunan pengurus Nahdlatul Ulama untuk yang pertama kalinya adalah sebagai berikut: Rois Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang, Wakil Rois Kiai Haji Dahlan Ahmad Surabaya, Khatib Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Surabaya, Nabilul Khatib Kiai Haji Abdul Kalim Surabaya. Akwan terdiri dari 16 orang, Mustahyar terdiri dari 7 orang, dan Tanfiziyah ketua umum yaitu Kiai Hasan Kipo, dan Tanfiziyah ketua Kiai Haji Hasan Kipo Surabaya, Wakil Ketua Haji Soleh Syamil Surabaya, Sekretaris Muhammad Burhan, Bendahara Haji Ja'far. Kepengurusan Nahdlatul Ulama akan senantiasa berganti berdasarkan keputusan muktamar sebagai musyawarah tertinggi Nahdlatul Ulama yang saat ini masa jabatannya berlaku selama 5 tahun sekali.